Bang Japar ini kan berawal dari mengamankan salah satu pasangan calon pada saat itu Gubernur DKI Jakarta, Ya, betul. Anies Baswedan. Betul. Nah itu artinya kan ini kan berdiri di atas kepentingan politik Ya. waktu itu. Nah apakah misi itu juga akan dibawa ke Sumatera Selatan ini, Bang? Tidak juga. Jadi atau mohon maaf, saya curiganya kehadiran Bang Japar Sumatera Selatan ini nantinya untuk mengusung Anies Baswedan pada tahun 2024 nanti, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpres Official yang bisa kalian tonton di YouTube Palpres Official. Di studio kita saat ini kedatangan tamu dari Komda Sumatera Selatan, organisasi masyarakat. Di samping saya sudah ada Komandan Bang Japar Komda Sumsel, Bang Benny Iskandar. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping kanan saya kayaknya sudah tidak asing lagi nih, Bang Idasril Firdaus Tanjung yang merupakan Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Komda Komda Sumsel. Oke, Bang Japar Komda Sumsel. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum. Sehat, Bang? Tetap? Ya, alhamdulillah. Kalau kita bicara Bang Japar, ada kata-kata sapaan dari Abang nih, Bang. Itu kan biasanya mengedepankan pada sisi kedaerahan. Nah, mungkin bisa diceritain nih, Bang. Bang Japar itu apa sih, Bang? Jadi Bang Japar itu adalah organisasi masyarakat yang berdiri di Jakarta, yang diketuai oleh Ibu Fahira Fahmi Idris, yang anggota DPD RI juga, beliau itu tersebut, ketua umumnya beliau itu tersebut, dan berdirinya tahun di Jakarta 2017. Jadi lucu juga itu berdirinya di situ karena pada saat itu situasi politik Jakarta kan lagi pemilihan pilkada kan, pilkada antara satu pasang calon dengan pasang calon lainnya, nah itu berdiri dan beliau pada saat itu kan yang namanya pilkada kita sudah tahu kan, rentan terhadap tanda petik money politik dan lain sebagainya. Di situ Bang Japar berdiri. Nah di Palembang berdirinya tahun 2019. Di bulan, 2 tahun setelah di Jakarta. Ya, bulan Januari 2019 yang kemarin barusan kita melaksanakan milad yang ketiga di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Bang Japar itu adalah kepanjangan daripada kebangkitan. Bangnya itu kebangkitan, Japar itu jawara, par itu pengacara. Ya, makanya di Bang Japar itu ada jawara, ada pengacara. Tapi tidak sepenuhnya Bang Japar isinya itu aja, enggak. Ada juga yang dari ASN ada yang bergabung karena ASN juga tidak apa-apa di ormas, kecuali dia tidak boleh di partai politik kan. Betul. Ada juga dokter, ada juga tukang ojek, ada juga para profesional. Artinya tidak harus pengacara nih yang bisa tergabung dalam Bang Japar. Iya betul, tidak harus pengacara. Nah kebetulan pengacara tersebut ketua divisi hukum dan advokasi Bang Japar Sumsel itu adalah sahabat saya, saudara Idasril Tanjung, Firdaus Tanjung, mengetuai divisi tersebut. Dan insya Allah juga beliau ini ketua LBH Bang Japar, Sumatera Selatan. Nah kalau aku lihat dari beberapa referensi di media online itu kan Bang Japar ini kan berawal dari mengamankan salah satu pasangan calon pada saat itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Betul. Nah itu artinya kan ini kan berdiri di atas kepentingan politik waktu itu. Nah apakah misi itu juga akan dibawa ke Sumatera Selatan ini, Bang? Tidak juga. Jadi mohon maaf, saya curiganya kehadiran Bang Japar Sumatera Selatan ini nantinya untuk mengusung Anies Baswedan pada tahun 2024 nanti, Bang. Itu masih lama kan, kita juga belum bersikap untuk itu.
Akan tetapi tentunya Bang Japar ini kan orang-orangnya yang ada di sini mempunyai penilaian tersendiri terhadap calon presiden yang akan datang. Akan tetapi juga kalau organisasinya kita belum menentukan sikap secara real. Kalau omong-omongan, aku dukung ini, aku dukung itu, uang calon aja belum resmi, masih kalau kita diawal-awal. diamanakan siap itu Bang Ya, untuk di Sumatera kalaupun Selatan. juga diamanakan, kita juga akan lihat yang teman-teman pengurus besar Komando Pusat Bang Japar di Jakarta. Dia ini sistemnya sistem komando. Ibu Pahira itu adalah ketua umum. Oke, betul. Saya sebagai kalau kata orang ketua Bang Japar Sumsel. Tapi kalau istilah mereka tuh komandan daerah. Komandan, betul. Nah, tapi yang ada di kabupaten kota itu komandan wilayah. Begitu. Kalau yang ada di kecamatan komandan kecamatan. Di kelurahan ada komandan kelurahan sampai ke tingkat itu. Sebenarnya secara tidak langsung ketua umum itu sudah dengan terang benderang nyatakan waktu itu ya. Ya, ulang tahun kami ya, di Milad. Kita melaporkan. Nah, orang-orang Japar juga itu dia mendukung Anies full. Saya di Sumsel ini ketua relawan Sobat Anies. Oke. Jadi ada lagi yang aliansian. di elit-elitnya Bang Japar itu ada lagi ketua Aliansi Anies. relawan Anies juga kan? Iya, aliansiin Anies. Jadi kita sebenarnya memecah diri kayak seperti embrio kebaikan, mengajak orang-orang ini loh orang baik, ini loh layak sebenarnya Untuk memimpin Republik ini. Oh, jadi udah pasti nih Bang untuk 2024 Anies. Kalau pasti, kalau saya secara bukan pasti lagi, saya ketuanya. beliau terlibat juga di Sobat Anies, tapi Bang Japar. Ya, memang secara nasional itu belum diumumkan. Walaupun dari awal pembentukannya itu mendukung salah satunya itu. Ya, seperti yang kejadian di Jakarta 2017 dulu. Ya, tapi ya tetap kan tadi sudah Abang bilang kalau organisasi sehat itu ya harus mandiri kan. Ya. Harus Betul, begitu. Bang, ya. Jadi walaupun kita mendukung Iya. sosok orang tertentu ya tetap harus mandiri seperti itu. Oh ya, jadi gini. Jadi kita bangun kesadaran dari awal orang yang bergabung di Sobat Anies itu, kita sudah dari awal membangun kesadaran itu. Jangan berharap akan ada vitamin, jangan berharap nanti akan ada kue. Harapan kalian yang kalian gantungan itu bagaimana nanti Bangsa anak cucu dan kalian menikmatin hasil kerja orang yang kalian pilih. Karena kita berpolitik itu bukan kita menaruh badan kita, tetapi bagaimana visi misi kita, harapan kita itu bisa dikerjakan orang. Jadi kalau ada orang berpolitik itu karena dia ingin berharap menjadi anggota dewan, ingin berharap menjadi pejabat, artinya dia bukan berpolitik, tapi ingin mencari kerja. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kita serahkan kepada orang yang mampu, dan bisa dan mau melakukan itu. Nah, itulah sebenarnya esensi dari kita berpolitik itu. Ya, tapi Itu kalau pendapat saya. kalau selama ini kan seperti kita ketahui lah, kalau politik dengan kalau tanpa adanya vitamin-vitamin tadi kan tidak mungkin juga bisa berhasil. Ini yang coba kita mulai. Sebenarnya di relawan 02 dulu di Kota Palembang, Kota di Sumsel, Palembang. itu sudah mulai berjalan sebenarnya. Dengan dibina oleh para ulama. Artinya kita tidak pernah berharap dan itu ikhlas. Dan itu jalan dan di Palembang menang 65%. Sumsel ya. Dan secara nasional pun seperti itu sebenarnya. Jadi tidak ada orang yang dapat, kita malah bergotong royong saat itu. Dan ini yang kerja-kerja ini yang mulai kita tular-tularkan. Artinya ini kan sama seperti membangun di dalam agama itu ada kita membangun suasana namanya. Kalau saat itu kita tersuasana di masjid, itu kayak kita pengen sholat aja terus. Betul. Coba contohnya kita ke Mekah. Tenang-tenang. Kita ke Mekah itu, kalau kita kok damai banget, kita nggak terpikir yang lain. Ya. Coba karena kita tersuasana religius, ya kan? Udah pengen mati aja besok kan masuk surga. Nah tapi coba kalau kita duduk di kawan-kawan karaokean, pengennya kita ingin nyanyi lah, ingin joget, macam-macam lah. suasananya terbentuk. Jadi kalau dari komandan itu apa nih Bang? Ya, jadi saya berharap terutama ormas saya sendiri yang terbangun dengan rasa keikhlasan. Jadi saya juga sering sampaikan kerja kita ini kerja ikhlas, bukan kerja berdasarkan saya akan mendapatkan apa. Baik. Ada yang lucu,
ini kalau ngawal ulama tuh berapa ongkosnya Bang Japar itu? Aduh, jangan ngomong itu. Kita tidak pernah itu. Selagi kira-kira ulama ini bakal menurut pandangan kita bakal seperti terjadi yang di Pulau Jawa kan, ya kita tidak mau, ya kita kawal. Karena ini ulama itu adalah warisatul anbiya kan. Yang diwarisi oleh Nabi Muhammad itu ya ulama sekarang ini. Ulama ini harus kita jaga. Bagaimana kalau ulama ini misalnya tidak ada? Kita, anak-anak kita mau jadi apa? Oke, baik. Sekarang kita coba ngobrol sama Bang Industrial juga nih, Bang. Kebangkitan jawara dan pengacara. Nah, ini kan kalau kita bicara terkait kebersatuan pengacara ini kan agak sedikit ngeri juga nih, Bang, ketika pengacara bersatu seperti itu. Nah, mungkin sejauh ini ada nggak, Bang, kasus-kasus yang mungkin sudah ditangani oleh Bang Japar yang melibatkan persatuan dari para pengacara di Sumatera Selatan ini, Bang? Oke. Jadi kalau untuk kasus yang kami tangani di LBH Bang Japar itu masih sebatas kasus-kasus dari anggota kami. Jadi ada anggota kita yang terbelit persoalan hukum itu yang kami tangani. Nah, itu ada beberapa kasus. Nah, bagaimana kaitannya dengan persatuan pengacara? Bang Japar ini, pengacara di Bang Japar ini adalah bagian kan gitu, bagian dari pengacara yang ada di Sumsel. Karena di Sumsel sendiri sudah ada bermacam-macam OA. Jadi Bang Japar ini lebih kepada organisasi masyarakat, ya kan, organisasi masyarakat. Secara visi mereka sudah punya tagline sendiri. Satu, dia bela ulama, bela negara, bela bangsa, NKRI, ya. jaga NKRI. Tiga ini Tagline dari Bang Dan Japar. bela agama. dan bela agama, 4 ini. Jadi 4 ini tagline dari kami. Artinya semua hal yang terkait di 4 tagline ini tentu baik para jawara yang dari Bang Japar tadi, yang kata komandan tadi bahwa ada SN, ada dokter, itu rata-rata juga dia memiliki kemampuan dari sisi seni bela diri, biasanya seperti itu. Oke. Nah, jadi rata-rata makanya ketika kami milad kemarin itu menampilkan semua atraksi bela diri yang mereka miliki. Baik itu ada yang Silat, kempal, karate, silat, karate, taekwondo, ada jujitsu. silat, baik silat dari Minang, silat dari Cimande, dan itu ditampilkan semua. Artinya memang kumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan bela diri. khusus lah, kan gitu. Nah, para pengacaranya apa sih fungsinya? Ini kami pengacara ini tentu memberikan pemahaman hukum, karena kawan-kawan jawara ini kan karena dia memiliki kemampuan. Nah, biasanya kan kalau kita dorong dengan kemampuan hukum, pengetahuan hukum, minimal kalau nak ngocoannya sampai matinya, terarah gitu. Ya, ngoconya jangan kedingoan, pas di apa, di ronset di apa itu kan, ada kelihatan kan gitu. Oh, jadi jadi Bang Japar ini Iya. memang ada dua ini. Yang pertama tuh jawara, itu keduanya, terkait ketahanan diri, ya, bela diri, seperti itu kemampuan ya. bela diri. Kemampuan bela diri. Ya. Dan yang keduanya itu kemampuan dihadap di depan hukum seperti itu. Ya, kira-kira gitu. Berarti kalau kita ngomongin soal Iya. jawara nih mungkin Bang ya. Kita ngomongin soal jawara ya bukan hanya sekedar dokter. Preman pun mungkin termasuk juga Ya. ini Bang ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi saya jelaskan di Bang Japar ini ada juga karena mereka ini kan kita ajak ke hal-hal yang benar. Ada mantan preman yang di Bang Japar tapi sudah insaf. Kita ajak ke majelis ilmu, majelis. Nah, itu. Dan Bang Japar selama ini istiqomah terhadap para ulama. Misalnya kalau ada ulama yang melakukan tablik akbar atau ceramah, ya kita kawal. Kita tidak mau ulama yang masuk di Sumatera Selatan itu, khususnya di Palembang, akan terjadi seperti yang di Jawa atau di Lampung. Syekh Ali Jaber itu suka sini kan. Ada yang ini pengurus ini ada imam masjid kena tusuk. Alhamdulillah di Palembang ini belum ada sekali. Dan di Bang Japar ini lucu juga. Yang masuk Bang Japar itu bukan ormas Islam sebetulnya.
Ya, tapi karena dia dekat dengan ulama, beristiqomah, membela agama tadi kan, akhirnya ada mengasumsikan ini ormas Islam, bukan. Dia sama ormas biasa, tapi yang masuk Bang Japar ini harus beragama Islam. Iya. Yang tidak beragama Islam tidak boleh. Nanti bertentangan dengan batin dia kan. Karena kita selama ini seperti yang pernah terjadi, Ustadz Abdul Somad datang sini, Tengku Zulkarnain, yang baru-baru itu Ustadz Zulkifli, Muhammad Ali, Yahya Waloni, dan lain sebagainya, yang ustadz-ustadz ini yang rentan mungkin akan dikriminalisasi atau dijahati oleh pihak yang bertanggung jawab, ya kita kawal. Alhamdulillah tidak ada kejadian di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Oh, jadi misi-misi istilahnya itu? Iya. Misi-misi moral juga, Bang. Iya. Ketika ada ulama, harus Iya. kita lindungin. Iya, diminta atau tidak diminta, tentunya ulama yang benar ya. Ulama yang host, bukan ulama su. Kalau ulama su ya kita tidak juga. Untuk jumlah anggota sendiri ada berapa sampai sekarang? Kalau anggota ada yang aktif, ada yang setengah aktif, ada yang tidak aktif. Kalau seluruhnya mungkin hampir 500. 500 Ya, tapi yang aktif paling 200. Yang lain itu kadang-kadang acara-acara besar saja dia hadir. Ya karena mereka ini kan orang pekerja semua, bukan pengangguran. Jadi yang maksud di Bang Japar itu oleh faktor keikhlasan. Tidak dibayar, tidak digaji, baju ini beli sendiri, peci ini beli sendiri, emblem-emblem yang lain beli sendiri. Pantas patch-nya beda nih Bang sama Bang. Iya. Beliau kadang-kadang pakai ini ya. Iya. Kebetulan tadi habis dari sidang, dia lupa bawa peci ini. Oh, biasa pakai peci merah juga. Ya, biasa peci merah. Oh, jadi memang kita mandiri. Mandiri, betul-betul mandiri. Dan yang masuk akan terseleksi dengan sendirinya. Ada orang masuk itu banyak tujuannya. Aku dapat apa ya masuk ormas ini? Aku dapat apa ya? Kalau sudah berpikir begitu akan terseleksi, akan minggir dewek. Bahasa Palembang minggir dewek, ya udah. Yang bertahan, yang ini saya bilang tadi sekitar seperti itu, hampir 500. Ini yang seperti ini seharusnya ormas itu. Dia membiayai dirinya sendiri. Betul. Nah, di Bang Japar ini, anggota kita itu membiayai dirinya sendiri. Acara apapun, kita tidak pernah terintervensi dengan siapapun. Nah, hal-hal inilah yang ingin kita sharekan misalnya kepada teman-teman lain, bahwa ketika kita berorganisasi ormas, organisasi masyarakat itu, kita di sini ingin memperjuangkan nilai-nilai, nilai-nilai yang ada sehingga kita bukan menjadi suruhan, bukan menjadi hanya titipan, bukan hanya partisan. Nah, contoh kita kemarin, Bang Japar ini mengawal secara langsung dan itu tanpa ada sedikit pun imbalan apapun. Mengawal bagaimana pelaku kuliner saat itu hampir 6 kali, berapa kali kita demo ya waktu itu ya? Iya, hampir 6 kali. Hampir itu ada pedagang pecel lele, bakso, makan padang, PMP, sate. Itu terkait apa, Bang? Itu terkait pajak waktu itu soal ITEK ya? ITEK waktu itu ya. Pajak. Pemasangan mesin ITEK. Bang Japar agar tidak disusupin itu mengawal mereka. Masa kita hampir waktu itu ribuan. Mereka mengawal ini. Dikawal aja. Sampai di gedung DPR, sampai ke kantor wali kota. Nah, hal-hal inilah sebenarnya kami ingin berbagi sebenarnya. Misinya itu sebenarnya, bukan hanya sekedar Bang Japarnya, tetapi orang-orang Bang Japar memulai era-era ini, kita berorganisasi itu memang kita biaya diri kita sendiri, kita ingin muncul sebagai salah satu memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa ini loh kita bersama-sama ketika kita ingin berkumpul bersama tanpa ada titipan apapun. Baik. Kita berjuang karena memang aspirasi itu yang buntu dan kita ingin kelihatan itu. Nah, itu sebenarnya salah satu. Mungkin sedikit lagi. Ya kita juga ini apa? Kalau dalam gambar besarnya kita tidak ingin NKRI ini hilang, tidak ingin bangsa ini hilang, tidak ingin negara ini hilang. Ya paling tidak kita bagian kecil dari orang-orang yang peduli terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk itu memang tagline-nya tadi
bela agama, jaga ulama, bela bangsa, bela negara dan NKRI. Baik, jadi satu poin nih pemirsa Palpres Official yang bisa saya tangkap tadi seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa kehadiran Bang Japar Sumatera Selatan ini pertama ya menebarkan kebaikan tadi, Bang. Setuju ya, Bang? Setuju. Bukan pendekatan religi, bukan? Enggak. Dengan Sudah. Oke, berarti kebaikan. Yang kedua tadi mengawal ulama tadi sampai ini, dan satu poin penting juga yang bisa saya sampaikan bahwa Bang Japar ini organisasi yang mandiri. Organisasi yang membiayai diri sendiri, atribut sendiri tanpa ada dukungan orang lain. Baik, pemirsa Joko Pedes, sampai di sini dulu perjumpaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Trisno.